Itu kan yang lo mau, istri yang seksinya abadi. Bagian besar kecilnya bisa lo atur sesuka hati. Mukanya lo nggak suka, lo tinggal ganti. Nggak butuh makan, nggak butuh tidur, nggak pernah komplain, cuma butuh dicas listrik doang. Siapa yang mau punya anak di masa depan kayak gitu? Dan bentar lagi kayaknya bisa kejadian semua itu. Karena Toyota baru aja ngumumin kalau mereka udah selesain tahap pertama pembangunan Woven City. Kota masa depan yang dibangun di kaki Gunung Fuji. Luasnya itu sekitar 708.000 meter persegi atau setara kurang lebih 100 kali lapangan sepak bola internasional. Tujuan Toyota bikin Woven City ini buat nguji berbagai teknologi canggih termasuk AI. Konsep ini pertama kali diumumin tuh CES 2020 dan mulai dibangun di 2021. Ada peletakan batu pertama saat itu. Tahap pertama pembangunannya ya udah nilainya 10 miliar USD yang cakup area cuma seluas 50.000 meter persegi. Dan ini dirancang buat fokus biar bisa ditinggalin penghuninya yang selesai di Oktober 2024 kemarin. Nah, CES 2025 ini Toyota ngumumin kalau fase pertama Woven City ini udah resmi kelar. Dan tahun ini bakal mulai ada penghuni yang nempatin kota itu. Jadi nantinya di dalam kota itu ada 8 gedung tinggi dan 2 laboratorium yang semuanya terintegrasi sistem yang dikendaliin sama AI. Chairman Toyota juga bilang kalau mulai September sampai November 2025 sekitar 360 orang karyawan Toyota dan keluarganya akan mulai tinggal di Woven City. Rencananya jumlah penduduk akan terus bertambah sampai 2.000 orang di masa depan dan Toyota juga berencana bukain Woven City buat umum di tahun 2026. Jadi nanti tempat tinggalnya tuh konsepnya smart home. Di dalam rumah itu bakalan ada robot yang digabung sama AI yang bisa bantu aktivitas sehari-hari kayak isi ulang stok di kulkas, buangin sampah, sampai ngelipetin baju. Dan yang bikin keren lagi, view rumah ini langsung Gunung Fuji. Dan seperti gue bilang di awal, istri dan ART yang seksi abadi yang bisa sesuai sama imajinasi lo, nggak akan lama kejadian. Di Woven City ini juga bakal banyak kendaraan canggih. Pertama, Toyota Palette yang bisa jalan sendiri tanpa sopir, bisa dipakai buat transportasi atau nganter barang. Ada juga mobil terbang, mobil bebas macet, dan kursi roda yang super cepet juga. Dan kalau lu males naik kendaraan, di Woven City ini juga bakal ada drone yang bisa nganter pulang sampai rumah dengan aman. Di kota ini juga nyiapin ruangan eksperimen buat inovator dan startup yang mau nguji ide-ide baru. Dan Toyota bahkan rencananya ngadain kompetisi pitching dan nyediain beasiswa buat mendukung proyek yang dianggap punya manfaat besar buat masyarakatnya di sana. Di ujung jalan cuma ada 2, either waifu seksi abadi atau Skynet yang kita tuju. Samsung nge-push terus ngebangun masa depan di robotik dan AI yang baru aja resmi jadi pemegang saham terbesar di Rainbow Robotics, perusahaan robot Korea Selatan. Nilai investasinya 267 miliar won atau setara 2,9 triliun rupiah. Rainbow Robotics ini terkenal lewat robot kaki 2 pertama di Korea, Hubo. Dan lewat kerjasama ini, Samsung mau nge-push bikin robot masa depan, ya udah pasti robot humanoid. Dan sudah pasti juga robotnya disuntik sama AI dan rencananya mau dipakai di pabrik dan atau gudang yang udah pasti ujungnya buat gantiin lu semua. Dan manusia yang digantiin nggak dapat kerja, ya udah pasti ribut sana sini lah. Tiap hari berita AI sama robot udah pasti ginian isinya. Lu pada udah siap belum gak ada kerjaan? Dan Samsung juga lagi serius banget mau ningkatin produksi chip AI-nya. Di 2024 mereka investasi banyak banget buat bikin fasilitas baru dan lain-lain buat bikin chip generasi baru HBM3E. Ya ujungnya udah pasti mau ngebalap Nvidia lah. Dan sekalian Samsung kerjasama bareng Jeff Bezos, bosnya Amazon, lewat investasinya $700 juta di startup chip AI Tenstorrent. Ya bagus lah, semua perang. Jadi lu untung dan Jensen ada saingan gitu. Biar kerja dikit lah, nggak tanda tangan di TP doang. Tapi sayangnya semua berita AI dan robotik ini belum ada efek signifikan ke sahamnya Samsung. Tahun 2024 kemarin saham Samsung Electronics turun sekitar 33% dan penurunan ini bikin harga sahamnya mencapai level terendah dalam 4 tahun terakhir. Masalah utamanya ya karena mereka kalah saing sama produsen chip dari China yang jual produknya jauh-jauh lebih murah, bahkan setengah harga. Bahkan pelanggannya akhirnya ya pindah juga ke kompetitor. Ditambah lagi digencet juga sama gejolak gencatan senjata di Korea kemarin, dan ditambah lagi ekonomi dunia lagi kacau-kacaunya. Dan yang bisa gue pastiin buat lu pada, AI akan gantiin kerjaan orang-orang yang gak relevan, dan itu terjadi lebih cepat dari
dari yang semua orang bisa prediksi. Lenovo baru aja pamerin laptop layar gulung ThinkBook Plus Gen 6 Rollable di acara CES tahun 2025 ini. Layar OLED-nya itu fleksibel, bisa dipendekin atau dipanjangin dari 14 inch jadi 16,7 inch. Cuma pencet tombol atau ngelambai ke webcam. Prosesnya butuh waktu sekitar 10 detik dan waktu layarnya gerak ada suara kecil tapi lumayan kedengeran dari mesinnya. Pakai Intel Core Ultra 7 series, RAM 32 GB dan SSD 1 TB. Portnya cuma 2, Thunderbolt 4, jack audio 3,5 mm. Sayangnya laptop ini diklaim Lenovo bukan buat disambungin ke monitor eksternal. Soalnya Lenovo mikir cara kerja layar tambahannya dianggap monitor kedua sama Windows. Ya dia bilang karena Windows belum support model layar kayak gini. Ya lagian kalau barang ginian sih udah jelas buat pamer di pameran doang. Lu mau beli juga harganya nggak ngotak bos. 3.499 USD atau sekitar 56 jutaan yang bakal launch sekitar Juni 2025 nanti. Dan yang paling heboh tentunya RTX 50 series yang launching. Dari 3 seri lainnya, RTX 5070 yang harganya paling murah di series ini 549 USD dan paling banyak dibahas ya karena Jensen Huang bilang GPU ini punya performance yang setara sama RTX 4090 yang harganya 1599 USD atau 24 juta. Ya 549 sama 1599 ya gila lah kalau performance sama. Alasannya bisa begitu ya karena RTX 5070 ini pakai teknologi DLSS 4 yang bikin performance gaming ya jadi jauh-jauh lebih mulus. Teknologi ini pakai AI buat nambahin frame di game yang namanya multi frame generation yang bikin 3 frame tambahan dari setiap frame yang dirender. Hasilnya gameplay lu bakal kerasa jauh-jauh lebih smooth. Sayangnya performance setara RTX 4090 ini cuma berlaku buat game-game yang support DLSS 4. Sampai sekarang baru ada 75 game yang support. Ya masalah utama dari DLSS 4 ini ya tentu di soal latency atau delay karena buat bikin frame tambahan GPU perlu waktu lebih buat proses interpolasi frame yang bikin sedikit delay. Ya kalau frame rate tinggi, delay ini nggak terlalu berasa. Tapi kalau game jalan di frame rate rendah, delay ini jadi kerasa dan bisa ganggu. Ya sebenarnya konsep ini udah sering banget dipakai di market TV ya, gimmick-gimmick di TV tuh. Lu hajar filmnya ke FPS yang lebih tinggi, chipnya keberatan, ya jadi delay juga TV-nya. Lu nggak berasa delay itu ya karena TV cuma dipakai buat nonton. Bedanya di gaming, ada input manusianya ke TV atau monitornya. Naikin frame rate dari 30 fps jadi 120 fps. Walaupun frame rate-nya naik, input lag-nya tetap kerasa kayak di 30 fps yang bakalan jadi masalah. Terutama buat game kompetitif yang butuh gerakan cepat dan responsif yang cepat juga. Makanya buat ngatasin ini, Nvidia punya fitur Reflex 2 yang dirancang buat ngurangin latency secara drastis. Katanya kalau pakai Reflex 2 ini gameplay bakal kerasa lebih responsif meskipun pakai DLSS 4. Dan udah pasti di sosmed banyak orang yang skeptik lah sama teknologi ini. Ya kita tunggu reviewnya di YouTube buat tahu hasilnya sampai mana 5070 ini. Dan kalau kayak gini kita juga bisa ngambil kesimpulan market chip GPU udah mulai mentok buat push raw performance. Makanya diakalin pakai AI. Gimana menurut lu? Ketik langsung di bawah. Selain Nvidia, AMD di CES 2025 juga ngenalin RX 9070 dan 9070 XT. Udah RDNA 4 yang punya ray tracing yang lebih realistis dan bakal punya kemampuan AI yang jauh lebih baik katanya. Nvidia kenalin DLSS 4, tentu aja AMD kenalin FSR 4 buat ningkatin kualitas gambar di game tanpa bikin PC lu kerja terlalu berat. FSR 4 ini cuma tersedia di RX 9070 series dan bisa dipakai di game yang udah support FSR 3.1. Contohnya di Call of Duty Black Ops 6. AMD ngeklaim kalau performance 9070 series ini setara sama Nvidia RTX 4070 Ti dan atau 4070 Super. Sayangnya di CES 2025 kemarin AMD belum seterbuka Nvidia soal performance, spesifikasi, dan juga harga juga nggak dikasih tahu. Soal tanggal launch-nya cuma diinfoin kalau sekitar kuartal pertama 2025. Ya kalau gitu sekitar Januari sampai atau Maret. Tapi udah ada beberapa bocoran benchmark. Contoh dari volume chip Hell di China, RX 9070 XT dapat skor 14.591 di tes di 3D Mark. Sedikit lebih tinggi dari RTX 4080 Super yang skornya cuma 14.451. Tapi ini masih tes awal dan drivernya juga belum final. Bocoran kedua dari tim IGN yang sempat nyobain RX 9070 di CES 2025. Dicoba buat main Call of Duty Black Ops 6 di resolusi 4K, settingan grafiknya ekstrim, hasilnya gamenya bisa mulus di angka rata-rata 99 fps. Buat pembanding, RTX 4080 Super pakai DLSS bisa
bisa dapetin 129 FPS di settingan yang sama. Dan dengan asumsi kalau DLSS-nya ngasih performance 30% tambahan FPS, bisa dibilang performance 4080 Super setara sama 9070 ini. Ya kalau pemainnya cuma 2 dan bos yang AMD sama Nvidia juga sepupuan, emang nggak seru marketnya. Emang butuh Intel buat gebrak. Ya, semoga aja mampu ya ngelihat sahamnya ambruk tahun lalu. Anker, perusahaan yang terkenal bikin powerbank dan charger dari China, baru aja kenalin 2 produk baru di CES 2025. Namanya Solix Solar Beach Umbrella dan Solix Everfrost 2 Electric Cooler yang kegunaannya buat mempermudah lu kalau lagi piknik di luar. Ya sesuai namanya, itu ada payung pantai yang bisa ngecas elektronik, HP, tablet, sampai cooler portable pakai tenaga matahari. Panel surya di payung ini ngasih daya sampai 100 watt, walaupun mataharinya lagi nggak terlalu terang. Selain itu, payungnya tuh tahan air dan debu, jadi aman buat dipakai di luar. Ya, klaimnya sih begitu. Dan buat nemenin piknik pakai payung itu, Anker juga ngeluarin Solix Everfrost 2 Electric Cooler alias kulkas portable. Ini ukurannya ada 3, 23, 40, sama 58 liter. Kulkasnya didesain tahan percikan air dan udah ada roda ukurannya 6 inch yang bisa ngebantu ngelewatin jalanan agak kasar. Khusus yang 58 liter punya fitur tambahan 2 ruang terpisah yang bisa dipakai satu cooler, satu lagi freezer. Sistem pendinginnya tuh pakai kipas atau blower gitu yang lebih berisik dan lebih boros listrik. Baterai bisa tahan sampai 104 jam dengan 2 baterai LFP yang bisa dilepas. Dan baterainya juga bisa buat dijadiin power bank juga buat ngecas gadget karena ada port USB-C dan USB-A. Dan udah jelas cooler ini dicas juga pakai payung matahari yang dikenalin bareng tadi. Gila sih, energi gratis langsung dari matahari. Kedua produk ini rencananya bakal launch di 2025 ini. Harga payungnya belum ada info, tapi kulkas portable-nya udah bisa pre-order mulai Februari nanti. Harganya mulai 699 USD atau sekitar 10 jutaan buat ukuran 23 liter, dan yang paling mahal 999 USD atau 15 jutaan buat 58 liter. Bayangin nih, lu lagi di pantai, ada kulkas portable isinya Coca-Cola, payungnya ngecas kulkasnya sekaligus ngecas Legion Go lu yang lagi lu pakai gaming di pantai. Ya katanya sih uang nggak bisa beli kebahagiaan, tapi coba lu bayangin, lu cowok nih bisa gaming di pantai, minuman makanan tersedia, sekalian disuapin juga. Ya gua nggak tahu sih definisi lainnya selain itu bahagia, bos. Banyak money, jawaban dari banyak masalah kan. BYD mulai nunjukin supercar listrik mereka, Yangwang U9 ke pasar internasional. Mobil ini sebenarnya udah dijual di China dari Februari 2024 dengan harga 1,68 juta yuan atau 3,6 miliar. Nah, di CES 2025 kemarin, Yangwang U9 resmi dipamerin buat market global. Mobilnya punya teknologi suspensi canggih yang namanya Disus X yang bikin mobil ini bisa lompat buat ngehindarin rintangan atau lubang dan juga bisa nari joget-joget. Dan itu seriusan. Dari videonya, mobilnya bener-bener lompat. Ya nggak tinggi sih, tapi lompat. Ya dari video juga kita bisa lihat mobilnya berhasil lewatin rintangan deretan paku sepanjang 4 meter, tingginya sekitar 35 mm. Dan juga lintasan debu warna-warni sepanjang 4 meter. Dan semuanya itu dilakuin tanpa pengemudi di dalamnya karena mobilnya udah otonom alias ya nyetir sendiri. Mobilnya pakai 4 motor listrik, total tenaganya 1287 HP. Akselerasinya dari 0 ke 100 km per jam cuma butuh waktu 2,36 detik. Dan dari desainnya lu lihat videonya tuh. Cakep loh dilihat-lihat. Pintunya juga model butterfly yang dibuka ke atas. Baterai bisa dipakai buat jalan sampai 465 km sekali ngecas dan daya pengisian maksimumnya 500 kW. Mobil ini bisa dicas dari 30% ke 80% dalam waktu cuma 10 menit. Ya kalau Trump naik ke Gedung Putih tekan China terus-terusan, bisa jadi mobil gituan launch-nya duluan di Indonesia dibanding Eropa. Dan gue baru sadar ya, mobil sekarang tuh lebih ke arah elektronik dibanding mesin kayak zaman dulu. Dan yang namanya China, kalau udah main yang namanya elektronik, harganya makin lama pasti makin gila-gilaan. Cocok sama market Indonesia. Dan terakhir, info yang paling penting, gue baru tahu kalau nge-Gojek tidak harus punya motor. Ternyata bisa gitu juga. Ingat top up, ingat GT top up. Sampai jumpa.